Saya menghembuskan napas dan melepas segala kekhawatiran. Saya akan hadir sepenuhnya untuk konseling ini. Saya akan mendengarkan tanpa menghakimi. Saya berada di sini sekarang di saat ini. Saya siap untuk mendengarkan dan mendampingi klien dengan sepenuh hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Salma ya? Iya, Kang. Nah, sebelumnya saya sudah menerima tag inform yang sudah diisi oleh Teh Salma. Saya ucapkan terima kasih karena Teh Salma berkenan hadir dalam proses sesi konseling yang sudah dijadwalkan oleh kita. Silakan masuk. Nah, di sini Teh ada 2 kursi ya. Silakan Teh Salma pilih salah satu kursi. Ketika Teh Salma duduk di salah satu kursi ini, Teh Salma merasakan nyaman di sebelah mana? Sebelah sini. Silakan. Berarti saya duduk di sebelah sini ya Teh? Ya, Kang. Apakah duduk Teh Salma sudah nyaman? Sudah. Apakah duduk saya sudah terlihat nyaman? Sudah. Sebelum dimulai proses konseling ini ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jelina Sulama. Di sini saya bertindak sebagai konselor yang akan membimbing Teh Salma dalam sesi konseling pada kali ini. Nah, sebelum ke sesi konseling, silakan Teh Salma memperkenalkan diri terlebih dahulu lebih lanjut. Ya, baik. Perkenalkan, Kang, nama saya Salma Salsa. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sekarang menduduki semester 3 tingkat 2. Nah, Teh Salma mengetahui konseling ini lewat platform apa kalau boleh? Dari Instagram Kang Zidan waktu itu. Dari Instagram ya? Iya, Kang. Baik. Nah, untuk aktivitas sehari-hari Teh Salma selain kuliah yang sudah dicantumkan dalam tag inform apa? Mungkin kuliah aja sih, Kang. Terus sama ngerjain tugas mungkin ya. Terus saya juga ikut organisasi juga. Kayak gitu. Nah, apakah Teh Salma sebelumnya pernah melaksanakan sesi konseling? Belum pernah. Belum pernah. Nah, karena ini pertama kali ya untuk Teh Salma sesi konseling, jadi izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang konseling. Nah, jadi konseling ini adalah proses bimbingan atau memberi bantuan kepada seseorang yang sedang mengalami permasalahan gitu. Oh iya. Iya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Sudah saya. cukup. Baik, untuk sesi konseling ini apakah saya diperkenankan untuk merekam dan mencatat sesi konseling ini? Boleh, Kang. Nah, terima kasih. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya lagi nih, mengapa Teh Salma ingin melaksanakan atau melakukan konseling? Tentunya saya ingin menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh Nah, apakah ada pihak-pihak lain yang boleh mengetahui sesi konseling ini? Contohnya kayak orang tua Teh Salma, teman-teman Teh Salma, atau guru Teh Salma? Mungkin enggak ya. Enggak, berarti cukup saya sebagai konselor dan Teh Salma sebagai klien yang mengetahui. Yeah. Gitu. Nah, di sini juga ya Teh Salma ada beberapa asas yang harus kita patuhi gitu atau harus kita laksanakan dalam sesi konseling ini. Ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, yang dimana saya sebagai konselor menjaga semua rahasia atau perkataan atau informasi yang telah Teh Salma sampaikan kepada saya pada saat sesi konseling ini berlangsung gitu. Yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, yang dimana Teh Salma ini terbuka sebagai klien kepada saya sebagai konselor ya, dan memberikan informasi kepada saya yang akurat gitu. Dan yang ketiga ini ada asas kesukarelaan. Nah, yang dimana Teh Salma sebagai klien ini bersukarela hadir dalam sesi konseling ini tanpa ada paksaan dari orang lain gitu. Apakah ada paksaan dari orang lain Teh Salma? Tidak. Nah, terkait sesi konseling ini ya, saya juga memiliki kontrak pertemuan
yang harus disepakati bersama gitu Teh Salma. Nah, karena konseling ini ada 4 sesi ya yang dilaksanakan dalam 1 minggu 1 kali, apakah waktunya sama dengan sekarang atau mau berubah gitu untuk minggu depan? Mungkin sama aja ya. Oh, Di iya. waktu yang sama dan di jam yang sama aja. Berarti sama ya kayak sekarang gitu, Iya. di jam yang sama dan hari yang sama. Baik. Nah, Teh Salma untuk sesi konseling ini apakah sudah bisa dimulai? Boleh kan? Nah, kan saya sudah menerima ya tag and prom yang sudah diisi oleh Teh Salma. Saya sudah membaca tag and prom yang sudah diisi oleh Teh Salma. Saya sudah mengetahui apa yang sedang Teh Salma alami sekarang gitu. Nah, mungkin apakah boleh Teh Salma menjelaskan lebih rinci lagi atau lebih jelas lagi gitu apa yang sedang Teh Salma alami sekarang? Mungkin akhir-akhir ini tuh saya tuh lagi merasa apa ya, nggak enakan gitu sama temen gitu kayak gitu. Jadi kayak aku tuh kalau misalnya lagi interaksi nih sama teman-teman aku tuh kayak mikirnya tuh kayaknya orang itu tuh ngomongin aku deh kayak gitu kan. Teh Salma berpikir bahwa teman-teman Teh Salma itu berpikir negatif tentang Teh Salma ya. Iya, seperti itu. Terus aku juga sampai kayak apa ya, setiap kali aku ngomong tuh kayak overthinking gitu, kayak "Ih, kayaknya aku ngomongnya berlebihan deh kayak gitu." Terus kayaknya orang lain tuh kayak ngomong aku tuh orang yang gak jelas deh kayak gitu kan. Teh Salma berpikiran hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah, bukan hanya ke teman yang emang udah apa, maksudnya kayak bukan ke teman yang baru kenal aja gitu, bahkan ke teman sendiri pun yang emang aku rasa udah dekat gitu. Aku tuh merasa gitu kalau misalnya setiap kali aku ngomong atau bercanda tuh kayak terlalu berlebihan gitu kan. Teh Salma merasa khawatir tentang candaan Teh Salma dengan teman Teh Salma ya, bahkan dengan teman terdekat pun Teh Salma khawatir. Iya, kayak gitu. Nah, selain takut orang lain berpikiran negatif tentang diri Teh Salma, apa ada hal lain gitu yang dipikirkan oleh Teh Salma? Mungkin apa ya, saya tuh merasa kayak apa ya, mungkin kedepannya tuh saya tuh ingin gitu kayak nggak mau terlalu overthinking yang berlebihan lagi gitu, karena karena ke overthinkingan itu gitu, jadi saya tuh setiap berinteraksi sama orang tuh jadi kurang percaya diri kayak gitu kan, sampai kayak mikir kalau misal orang tuh ngomong yang enggak gitu tentang aku gitu. Teh Salma merasa kurang percaya diri ketika Teh Salma berinteraksi dengan teman-teman Teh Salma ya. Nah, tadi kan Teh Salma bilang ya takut orang lain tuh menilai Teh Salma yang enggak gitu. Nah, maksudnya enggak itu yang seperti apa? Kayak misalnya tuh kayak takut orang-orang tuh karena overthinking ya kan. Jadi aku tuh takut gitu kalau misalnya orang-orang tuh kayak ya apaan sih nih orang gak jelas banget, atau kayak orang tuh gak nyambung gitu kalau misalnya ngomong sama aku gitu, kayak jadi kayak ngerasa gak nyambung aja gitu kalau ngomong sama aku gitu. Teh Salma merasa takut dinilai negatif oleh teman Teh Salma ya. Takutnya teman Teh Salma tuh berpikiran bahwa Teh Salma tuh nggak jelas gitu dan nggak nyambung ketika berinteraksi dengan teman-teman Teh Salma gitu ya. Nah, apa yang membuat Teh Salma merasa bahwa orang lain itu memiliki kesan negatif terhadap Teh Salma? Kayak apa ya, aku tuh bisa ngerasain gitu perbedaan antara interaksi sama aku terus sama orang lainnya tuh beda gitu. Kayak kalau misal sama orang lain itu kayak lebih asik, terus kayak kelihatannya tuh lebih nyaman kayak gitu dibandingin ngomong sama aku kayak gitu. Teh Salma merasa bahwa orang lain itu memiliki kesan negatif terhadap Teh Salma karena Teh Salma merasa mereka lebih nyaman dekat dengan orang lain dibanding dengan Teh Salma gitu. Baik Teh Salma, dapat saya simpulkan ya bahwa Teh Salma itu merasa khawatir karena omongan dan candaan Teh Salma yang terkadang berlebihan, dan Teh Salma selalu berpikir gitu ya bahwa orang lain menilai Teh Salma itu secara negatif.
meskipun Teh Salma sudah berusaha gitu ya semaksimal mungkin untuk berkata baik pada teman Teh Salma, perasaan itu tetap muncul gitu ya. Ya. Bahkan sampai Teh Salma merasa bahwa Teh Salma itu bukan teman yang baik gitu untuk teman Teh Salma ya.